Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 627. Luo Xiu menarik napas dalam, menyadari bahwa Raja Dewa yang sudah mencapai puncak kekuatan meski hanya memiliki sisa umur masih lebih kuat dibandingkan Raja Dewa pada tingkat lanjutan biasa. Dengan seluruh kekuatannya, Luo Xiu mengaktifkan 18 bintang kekuatan dan 17 bintang tubuhnya, menciptakan suara gemuruh dalam tubuhnya. Menggunakan diagram bintang jatuh, ia melepaskan kemampuan tertingginya, membuat telapak tangannya seakan berubah menjadi peta bintang dengan 36 bintang, 18 yang ia bentuk sendiri dan 18 bayangan bintang kuno dari Dewa Bintang Laut. Tabrakan keras antara gambar bintang jatuh dan 10 gunung emas menggemakan suara yang menghentak, bagaikan badai petir. Namun, meskipun kekuatannya setara dengan senjata ilahi tingkat tinggi, untuk sang raja tertinggi, serangan ini tetap tak cukup. Luo Xiu mencoba membentuk formasi dengan sisa 18 bintang, menyatu dengan hukum kehidupan dan kematian tingkat keempat yang baru saja ia kuasai, menciptakan kekuatan yang mendekati 7 tingkat dari formasi dewa. Namun, bahkan dengan formasi tersebut, gambar bintang jatuh hancur total, sementara 10 gunung emas sang raja tertinggi terus mendekat, siap menghantam Luo Xiu. Luo Xiu melesat ke udara, terbungkus cahaya ilahi dan sedikit terluka, namun kekuatannya dengan cepat pulih berkat kendalinya atas hukum kehidupan. Sang raja tertinggi terlihat sedikit terkejut, tidak menyangka Luo Xiu dapat menahan serangan itu dengan hanya luka ringan. Luar biasa, Luo Xiu ternyata mampu melawan raja tertinggi. Di medan perang kuno, semua orang mengamati dengan takjub. Saat raja tertinggi muncul, semua mengira pertempuran akan berakhir. Namun, Luo Xiu ternyata mampu bertahan, hanya sedikit kalah dalam kekuatan. Menyadari hal itu, Luo Xiu maju dan meluncurkan serangan penuh, menciptakan kekuatan 5 elemen dari kehidupan dan kematian yang membentuk dunia kecil dalam genggamannya. Pembukaan dunia. Teknik agung dari klan Li di dunia kosmik ini mengandung kekuatan penciptaan alam semesta, salah satu kemampuan paling kuat dalam teknik Raja Dewa. Di tangan kanan Luo Xiu terbentuk kilatan kapak ilahi yang membelah langit. Sebuah kemampuan yang luar biasa, tapi di tanganmu, itu masih belum cukup, cemooh sang raja tertinggi sambil membentuk diri bagaikan gunung emas yang berkilau terang, seakan menjadi matahari emas. Saat kapak raksasa Luo Xiu mendekat, sang raja tertinggi mengeluarkan pedang ilahi, menebas dan menghancurkan kapak dengan mudah, sementara pedangnya bergerak cepat menuju Luo Xiu. Pada saat-saat genting, Luo Xiu memanggil gerbang Dao Xuantian yang menelan serangan pedang tersebut, tetapi dengan dampak yang hampir menghancurkan gerbang, membuatnya penuh retakan. Bisa menahan satu tebasan, tapi tak akan bisa menahan tebasan kedua, sang raja tertinggi mencibir sambil mengayunkan pedangnya lagi. Luo Xiu segera memanggil bintang dewa kuno untuk melindungi dirinya. Sang raja tertinggi menebas berulang kali, namun bintang tersebut tetap utuh, sementara Luo Xiu yang semula terdesak menjadi tenang. Akhirnya, seru Luo Xiu, menyuntikkan kekuatannya ke dalam bintang dewa kuno, yang membesar menjadi seperti bintang jatuh. Dulu, bahkan dalam kekuatan yang lebih rendah, ia dapat menghancurkan Raja Dewa tingkat menengah dengan bintang ini. Kini, dengan kekuatannya yang nyaris sebanding dengan Raja Dewa penuh, kekuatan bintang tersebut berlipat ganda. Suara benturan menggema, membelah medan perang kuno, sementara bintang dewa kuno menerjang, menghancurkan pedang Raja tertinggi. Seperti bintang jatuh, bintang itu turun tepat di atas Raja tertinggi, membuatnya muntah darah, sementara pedang ilahi miliknya mengalami retakan besar. Betapa kuatnya artefak ini, Raja tertinggi memandang tajam ke arah bintang dewa kuno yang dimiliki Luo Xiu, menyadari bahwa ini bukanlah bintang sejati melainkan artefak luar biasa yang mengandung kekuatan besar. Luo Xiu baru menggunakan sebagian kecil dari kekuatan bintang ini, namun efeknya sudah begitu dahsyat. Raja tertinggi tersenyum dingin. Dengan kekuatanmu sekarang, setiap serangan dari bintang ini menguras energi besar. Mari kita lihat berapa kali lagi kau bisa melakukannya. Luo Xiu segera memobilisasi kekuatan bintangnya untuk serangan kedua. Ruang di sekelilingnya terkunci, memaksa raja tertinggi untuk menghadapi serangan langsung. Namun, raja tertinggi yang penuh pengalaman mampu menghindari serangan terberat, meski tetap terluka ringan. Dalam sekejap, Luo Xiu memanfaatkan peluang dengan memacu kecepatan ekstrim, menggabungkan sayap naga langit dan hukum ruang, muncul tepat di hadapan raja tertinggi. Datang untuk mati, ejek raja tertinggi, menebaskan pedangnya dan berhasil mengenai Luo Xiu, membuatnya sedikit heran karena Luo Xiu tak berusaha menghindar. Raja tertinggi segera sadar bahwa pedangnya hanya menembus tubuh Luo Xiu sedikit. Kaget, ia merasakan pukulan Luo Xiu menghantam dadanya, menghancurkan perlindungan tenaga dalamnya dan membuat luka parah di dadanya. Luo Xiu tak memberi jeda, segera mendekat untuk melancarkan serangan jarak dekat.
Keahlian fisik raja tertinggi yang mengandalkan kekuatan dan teknik tak sebanding dengan Luo Xiu yang memiliki tubuh dewa. Kesal, raja tertinggi memuntahkan darah esensialnya untuk menciptakan jarak, lalu mengayunkan pedang berisi niat membunuh luar biasa ke arah Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat jarinya, memanggil kembali bintang dewa kuno untuk mematahkan cahaya pedang itu. Seketika, cakram kehidupan dan kematian muncul di belakangnya, memancarkan hukum kehidupan dan kematian, menjadikan area di sekitarnya zona larangan yang menyedot esensi kehidupan. Selanjutnya, Luo Xiu melepaskan topeng hitamnya, menyebarkannya menjadi cahaya yang membentuk puluhan formasi tingkat 8. Formasi-formasi ini melingkari raja tertinggi, mengurungnya dalam perangkap. Duar, puluhan formasi tingkat 8 meledak secara bersamaan, kekuatannya menyamai ledakan sekelompok raja dewa tingkat menengah yang hancur bersama-sama. Ruang di sekitar medan pertempuran pun langsung berubah menjadi kekosongan gelap tanpa jejak kehidupan. Raja tertinggi yang telah menua dan berkurang kekuatannya tak dapat bertahan dari ledakan ini. Tubuhnya lenyap, dan pedang ilahi yang menemaninya seumur hidup runtuh menjadi serpihan, kehilangan kilaunya. Luo Xiu sendiri terluka parah akibat reaksi dari ledakan itu. Tanpa membuang waktu, ia langsung melesat menjauh dari medan pertempuran, meninggalkan kekosongan itu. Pada saat ini, para anggota Gunung Raja Suci baru menyadari kejatuhan raja tertinggi mereka. Dipimpin oleh Raja Dewa Utara, mereka berusaha mengejar Luo Xiu, tetapi ia sudah menghilang tanpa jejak. Kejadian ini mengguncang seluruh alam bintang utara. Semua saksi pertempuran tak percaya bahwa raja tertinggi yang legendaris bisa dikalahkan. Lebih mengejutkan lagi, Luo Xiu berhasil melarikan diri. Jika ia pulih, siapa yang bisa menghentikannya? Di tengah kebingungan ini, medan perang kuno yang telah mengalami dampak dari pertempuran tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya terang dari pusatnya, membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Di dalam pilar itu, sosok seorang pria berjubah biru muncul, menatap langit dengan tatapan bingung. Setelah ribuan tahun, akhirnya aku terbangun, bersambut.